Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Putri Widianingsih dengan NIM M3118042, kelas TIB angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester praktikum open source, yaitu perintah-perintah yang dapat digunakan pada Ubuntu desktop. Instruksi yang pertama adalah buatlah user baru dengan nama NIM. Terdapat dua cara untuk menambahkan user baru. Yang pertama adalah add user, spasi nama user. Perintah ini secara otomatis akan membuat konfigurasi bagi pengguna baru. Yang kedua adalah user add, spasi nama user. Perintah ini harus melakukan konfigurasi tambahan. Untuk membuat user dilakukan oleh super user atau root system. Maka untuk membuat user kita harus masuk ke super user dengan perintah sudo su. Kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Di sini untuk menambahkan user saya menggunakan perintah add user spasi NIM. Add user spasi NIM. Di sini instruksi kedua yaitu buatlah password dengan nama password 123. Kita masukkan password 123. Retype new password 123. Full name Ita Putri Widianingsih. Room number 0892 021 345. Home 021 556. Order dilompati saja, langsung enter. Kemudian ada konfirmasi apakah data yang diinputkan sudah benar. Jika sudah benar maka klik Y kemudian enter. Untuk mengecek username baru yang telah kita buat dengan perintah cat spasi garis miring etc garis miring PASSWD. Di sini sudah muncul username dengan nama NIM saya M3118042. Selain itu, kita juga dapat mengganti password dengan cara mengetikkan perintah PASSWD spasi nama user. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Misalnya kita akan mengganti password dari 123 menjadi 1234. Kemudian enter. Retype 1234, enter. Di sini dapat pesan bahwa password telah berhasil diupdate. Kemudian perintah atau instruksi yang ketiga adalah keluar dari root kemudian login kembali menggunakan username yang baru saja dibuat. Untuk login dengan username M3118042 kita menggunakan perintah sudo su M3118042. Di sini kita sudah berpindah pada user dengan nama M3118042. Untuk mengeceknya kita dapat menggunakan perintah wmi. Nah, di sini kita sudah benar, kita masuk pada user dengan nama NIM M3118042. Untuk instruksi yang kelima adalah keluar dari username, kemudian login kembali ke user root. Untuk keluar dari username, kita mengetikkan perintah exit. 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 Untuk keluar dari username, kita mengetikkan perintah exit.
Kemudian untuk masuk kembali atau login kembali ke user root, kita menggunakan perintah sudo su. Kemudian perintah yang keenam atau instruksi yang keenam adalah masuk ke directory home. Untuk masuk ke directory home, kita dapat menggunakan perintah cd spasi titik-titik enter. Ini untuk naik satu tingkat di atasnya. Atau kita juga dapat mengetikkan perintah cd tanda tilde enter. Atau kita juga bisa menggunakan perintah cd spasi $home. Kemudian untuk perintah yang ketujuh adalah menampilkan isi directory home secara keseluruhan. Untuk menampilkan isi directory home, kita keluar dulu dari user root dengan perintah exit. Untuk mengetahui isi directory menggunakan perintah ls, yaitu list of file, enter. Kemudian untuk menampilkan daftar files yang berada di dalam subfolder dengan menggunakan perintah ls spasi strip r, enter. Kemudian untuk menampilkan daftar file dan ukurannya dengan menggunakan perintah ls spasi strip sh. Di sini akan tampil daftar file beserta ukurannya. Kemudian untuk menampilkan file dan folder beserta dengan permissionnya dengan menggunakan perintah ls spasi strip al. Kemudian instruksi yang ke-8 yaitu membuat folder bernama mid dan final. Untuk membuat satu folder saja, kita dapat mengetikkan mkdir nama folder, misal mid. Tetapi di sini kita akan membuat dua folder secara langsung. Untuk membuat dua folder secara langsung, kita mengetikkan perintah mkdir spasi kurung kurawal mid, final, kurung kurawal tutup, enter. Untuk melihat apakah folder sudah berhasil dibuat, maka kita menggunakan perintah ls. Di sini sudah terdapat folder final dan mid, maka perintah mkdir tersebut tadi sudah benar. Kemudian perintah ke-9 yaitu masuk ke directory mid, kemudian buat satu file dengan nama soalku. Masuk ke directory mid, kita menggunakan perintah cd spasi mid, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory mid. Kemudian untuk membuat file, kita menggunakan perintah nano spasi nama file. Di sini saya menggunakan nama file soalku.txt. Nah, kemudian instruksi yang ke-10 yaitu ketikkan instruksi nomor 1 sampai 3 pada file soalku, kemudian simpan. Kita akan mengetikkan instruksi nomor 1 sampai 3. Yang pertama adalah buatlah user baru dengan nama nim. Bagaimana cara menambahkan user baru?
menambahkan user baru. Apa saja pengaturan yang bisa dilakukan? Apa saja yang kedua, buatlah password dengan nama password 123. Bagaimana cara menambahkan password pada user? Menambahkan password pada user. Ketika keluar dari loop, kemudian login kembali, menggunakan user name yang baru saja dibuat. Bagaimana cara keluar dari root? Bagaimana cara login menggunakan user baru? Kemudian untuk menyimpan hasil dari isi file soalku.txt, kita menggunakan perintah Ctrl X, kemudian kita klik Y, kemudian enter. Pada instruksi nomor 11 adalah tampilkan isi dari soalku. Untuk menampilkan isi dari soalku, kita menggunakan perintah cat spasi soalku.txt. Enter. Nah, di sini akan tertampil isi dari file soalku.txt. Kemudian instruksi nomor 12, salin soalku ke direktori final dengan nama soal_final. Untuk menyalin soalku dengan nama soal_final, kita menggunakan perintah cp soalku.txt spasi titik-titik garing final garing soal_final.txt. Kita enter. Untuk melihat apakah sudah tersalin soalku di folder final, kita masuk ke folder final terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah cd titik-titik untuk naik satu tingkat, dan kemudian masuk ke cd final untuk masuk ke direktori final, kemudian kita ls untuk menampilkan apakah sudah tersalin soalku menjadi soal_final di direktori final. Nah, di sini sudah terdapat soal_final di folder final, berarti kita telah berhasil. Kemudian instruksi nomor 13 adalah menghapus file soalku. Untuk menghapus
file soalku, kita perlu masuk ke direktori mid dengan cara cd spasi titik-titik enter. Kemudian cd spasi mid. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori mid. Kemudian untuk menghapusnya kita menggunakan perintah rm spasi soalku.txt kemudian enter. Untuk mengecek apakah sudah berhasil terhapus atau belum, kita menggunakan perintah ls enter. Nah, di sini tidak ada muncul soalku.txt, berarti kita sudah berhasil menghapus soalku.txt. Kemudian instruksi yang ke-14, hitung jumlah baris yang ada di dalam soal underscore final. Untuk menghitung jumlah barisnya, kita perlu masuk ke dalam direktori final dengan cara cd spasi titik-titik enter, kemudian cd spasi final, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk ke direktori final. Untuk menghitung jumlah baris yang ada di dalam soal underscore final, kita menggunakan perintah wc spasi strip l spasi soal underscore final .txt kemudian enter. Di sini terdapat 9 baris pada file soal underscore final. Kemudian instruksi yang ke-15, buka soal underscore final menggunakan vEditor. Untuk membuka soal dengan vEditor, kita menggunakan perintah v spasi soal underscore final .txt enter. Nah, di sini kita sudah berada pada vEditor. Untuk mengetik instruksi, kita menggunakan ESC. Untuk berpindah baris, kita menggunakan ESC kemudian panah ke bawah. Dan di sini instruksi nomor 16 yaitu tambahkan atau ketikkan instruksi nomor 4 sampai 6 kemudian simpan. Untuk menuliskan kita menggunakan ESC I, kemudian kita bisa enter. Untuk menghapus kita menggunakan ESCX untuk menghapus satu huruf, dan untuk menghapus satu baris kita menggunakan ESCDD. Kemudian jika kita ingin menulis lagi, kita menggunakan ESCI, dan kita dapat menuliskan instruksi nomor 4 sampai nomor 6. Kita akan mulai menulis. Nomor 4, lihat direktori aktif yang sedang digunakan. Direktori aktif yang sedang enter. Bagaimana cara melihat direktori aktif? Enter. Apa saja perintah tambahan yang bisa digunakan? Kemudian instruksi nomor 5, keluar dari username,
kemudian login kembali. Ke user root. Bagaimana login pada user root? Kemudian mengetikkan instruksi yang ke-6, masuk ke directory home. Bagaimana cara masuk ke dalam directory home? Kemudian setelah kita selesai menuliskan instruksi nomor 4-6, kita dapat menyimpannya dengan cara shift ESC, shift-2, kemudian W key, kemudian enter. Nah, di sini untuk melihat apakah kita sudah berhasil untuk menambahkan instruksi ke-4 sampai ke-6, maka kita akan membuka file dengan perintah cat spasi soal underscore final .txt, kemudian enter. Nah, di sini kita telah berhasil menambahkan instruksi yang ke-4 sampai ke-6 dengan menggunakan editor V. Yang ini tadi kita menggunakan nano spasi soalku.txt untuk membuat tulisan 1-3 ini. Kemudian di sini instruksi ke-4 sampai ke-6 kita menggunakan V-editor. Kemudian instruksi nomor 17 adalah rename soal final menjadi soal final print. Untuk melakukan rename, kita menggunakan perintah mv spasi soal underscore final .txt spasi soal underscore final underscore print .txt. Enter. Untuk melihat apakah kita sudah berhasil merename dari soal final menjadi soal final print, kita menggunakan perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk merename dari soal final menjadi soal final underscore print. Sekian penjelasan dari perintah-perintah di Ubuntu Desktop yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.